Oh ya, perkenalkan kembali, nama saya Farah Ramanda Arif Fasya, absen 27, kelas 331. Materi kali ini adalah pengendalian, pembiayaan, dan perencanaan. Yang pastinya, pertama-tama kita akan menemukan yang namanya suatu pengadaan dan penggunaan material. Di mana untuk setiap produk ataupun varian produk, manajer produksi harus menetapkan routing yang berisi urutan proses produksi dan bill of materials, daftar material yang diperlukan pada tiap tahap produksi, di mana production budgets membutuhkan rencana produksi, lalu ada purchase requisitions yang dibutuhkan untuk menginformasikan jenis dan kuantitas material yang diperlukan kepada bagian pembelian. Lalu ada purchase order yang dimana itu diperlukan untuk pemesanan material ke penyedia. Lalu ada receiving report yang merupakan laporan jumlah dan kualitas material yang diterima. Lalu selanjutnya material requisitions, yaitu permintaan material oleh bagian produksi ke gudang. Lalu yang terakhir ada material record cards yang dibutuhkan untuk pencatatan material masuk dan keluar. Selanjutnya persetujuan faktur dan pemrosesan data. Di dalam persetujuan faktur dan pemrosesan data, faktur dicocokkan dengan receiving report dan purchase order, yang dimana itu akan menghasilkan dua jurnal untuk dua kondisi. Yang dimana kondisi pertama, membeli material untuk job tertentu, menghasilkan jurnal work in process di debit dan account payable di kredit. Lalu untuk kondisi kedua, yaitu membeli material dan supplies untuk FOAH, menghasilkan jurnal berupa material di debit dan account payable di kredit. Ingat aja, kalau misalkan membeli material untuk job tertentu, maka WIP sama account payable. Kalau untuk FOH, maka jurnalnya material pada account payable. Lalu selanjutnya ada cost of acquiring materials, atau bahasa Indonesianya harga perolehan material, yang pastinya nggak usah dibahas, kita juga tahu kalau harga perolehan material tuh udah tercantum pada faktur atau dan ongkos dan ongkos angkut. Tapi sebenarnya ada biaya lainnya loh, seperti biaya pembelian, biaya menerima barang, biaya membuka bungkus, biaya inspeksi, biaya asuransi, biaya menyimpan, dan biaya mencatat. Tapi ya, orang Indonesia pengen yang praktis-praktis, pengen yang simple-simple, pengen yang mudah-mudah. Jadi biaya harga material, harga perolehan material ini umumnya hanya dicatat sesuai dengan harga yang tercantum pada faktur itu saja. Jadi biaya-biaya perolehan lainnya akan dicatat ke dalam FOH. Lalu selanjutnya ada ongkos angkut masuk, atau bahasa Inggrisnya freight in, yang dimana itu bisa kita perlakukan dengan 3 cara. Yang cara pertama, freight in ini kita bisa masukkan, kita bisa alokasikan, atau kita bisa bebankan ke material berdasarkan harga, berat, atau faktor lain. Lalu cara yang kedua, kita catat pada akun freight in. Lalu apabila ada permintaan material untuk produksi, maka freight in ini akan dibebankan ke WIP untuk direct material dan FH control untuk indirect material. Dan pada akhir tahun, saldo freight in ini akan dibebankan ke COGS dan ending inventory. Lalu yang cara ketiga, dicatat pada akun freight in, yang dimana akun freight in ini akan dimasukkan ke akun FOH control. Selanjutnya ada applied acquisition cost, dimana jika acquisition cost akan dimasukkan ke material, maka applied rate bisa ditambahkan ke faktur atau tiap jenis material. Nah, tarif yang digunakan ada rate per purchase, yang dimana itu merupakan estimasi purchase depth cost dibagi estimasi jumlah pembelian. Lalu ada rate per item, yang dimana estimasi receiving depth cost dibagi estimasi jumlah item material yang diterima. Lalu ada rate per item untuk dolar atau volume, yang dimana hitungannya estimasi material depth cost dibagi estimasi jumlah item. Lalu yang terakhir ada rate per transaksi. Lalu untuk jurnalnya, kita bisa pakai jurnal yang satu ini, yaitu jurnalnya
material pada applied purchasing department cost, pada applied receiving department cost, applied material department cost, dan applied accounting department cost. Yang dimana selisih applied cost dengan actual cost dibebankan ke COGS atau secara pro rata ke COGS dan inventory. Lalu yang terakhir, bagian saya yang terakhir ada quantitative model. Oke, di model ini adalah model perhitungan, model yang dimana nanti akan dipakai untuk hitung-hitungan ya seperti yang kita tahu, hitung-hitungannya nanti dijelaskan oleh teman saya yang bernama Diana. Di sini saya hanya akan bahas mengenai komponen-komponen yang nanti akan digunakan, akan bermanfaat jika kita tahu sekarang untuk hitung-hitungan nanti. Komponen pertama ada purchasing cost, yaitu harga beli bersih ditambah freight in. Lalu yang kedua ada ordering cost, yaitu biaya pesanan barang meliputi penyiapan dan penerbitan purchase order, penerimaan dan pemeriksaan barang yang dibeli, dan pembagian atau pembandingan invoice yang diterima ataupun purchase order ataupun catatan pengiriman untuk proses pembayaran. Lalu yang ketiga ada carrying cost atau biaya penyimpanan yang meliputi opportunity cost, sewa gedung, asuransi, dan keusangan inventory. Lalu yang keempat ada stock out cost, yang dimana itu merupakan biaya akibat kehabisan barang saat mau dibeli, yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang dilayani dan yang tidak dilayani. Yang dilayani contohnya ada biaya pesan bahan, freight in, dan biaya produksi yang lebih mahal karena harus cepat selesai. Tidak dilayani contohnya ada contributions margin yang hilang, ataupun penjualan di masa depan yang hilang karena pelanggan kecewa. Lalu yang terakhir ada shrinkage cost, yang merupakan biaya penyusutan, bukan biaya penyusutan sih, sehingga itu kayak biaya untuk barang-barang sisa produksi, yang dimana perhitungannya itu inventory menurut catatan atau book value inventory dikurangi inventory real atau bisa inventory harga aslinya itu berapa, yang dimana itu terdiri atau meliputi pencurian oleh orang luar dan pencurian oleh pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Diana. Halo Miss People, saya Diana Septianingrum, nomor absensi 9 dari kelas 331. Nah, tadi kan Farel udah menjelaskan mengenai quantitative models. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Economic Order Quantity atau AOQ. Kira-kira Ambis People di rumah udah pada tahu belum nih apa itu AOQ? Apa ya? Penasaran nggak? Penasaran kan? Oke, jadi Ambis People, Economic Order Quantity atau AOQ adalah jumlah pemesanan persediaan yang meminimalkan biaya persediaan. Biaya persediaan ini terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Oke, Ambis People, AOQ ini memiliki asumsi-asumsi. Yang pertama itu adalah cost yang diperhitungkan itu hanyalah ordering cost dan carrying cost, di mana ordering cost adalah biaya pemesanan dan carrying cost adalah biaya penyimpanan. Terus yang kedua, jumlah unit yang dipesan itu adalah konstan. Terus yang ketiga, permintaan barang, ordering cost, carrying cost, dan lead time atau waktu tunggu itu sudah diketahui. Terus yang keempat, harga beli tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah unit yang dipesan. Dan yang terakhir, AOQ ini tidak pernah mengalami stock out. Nah, Miss People, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rumus dari AOQ. Rumus-rumus itu kan buat hitung perhitungan kan. Nah, perhitungan itu kan sesuatu yang mantap. Oke, rumus AOQ adalah akar 2 dikali RU dikali CO dibagi CU dikali CC. Oke, RU itu adalah required unit
atau kebutuhan selama 1 tahun. Terus CO adalah cost per order, yaitu biaya dalam 1 kali pemesanan. Terus CU adalah cost per unit, yaitu adalah cost per unitnya atau harga per unitnya. Terus CC adalah carrying cost percentage, yaitu persentase dari biaya penyimpanannya. Nah, Ambis People, tadi kan di awal saya menyinggung masalah biaya persediaan, di mana biaya persediaan ini terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, kira-kira apa sih rumus dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan? Oke, rumusnya biaya pemesanan itu adalah RU dibagi AOQ dikali CO, di mana RU tadi adalah require unit dibagi AOQ-nya, terus dikali sama cost ordernya. Nah, untuk biaya penyimpanan rumusnya adalah AOQ dibagi 2 dikali CU dan dikali CC. Gimana people, setelah mendengar saya menyebutkan rumus-rumus tadi, pasti masih pada bingung kan, kayak ini gimana sih nanti perhitungannya gimana, apa dulu, kayak gitu kan. Nah, biasanya di soal-soal itu pertama disebutkan atau ditanyakan adalah tentang AOQ-nya. Setelah itu ditanyakan mengenai frekuensi pemesanannya. Terus yang ketiga itu baru ditanyain kalau nggak biaya penyimpanan dulu, biaya pemesanan dulu. Nah, yang terakhir itu biasanya ditanyain mengenai total dari persediaan itu. Nah, Miss People, sekian penjelasan dari saya. Oh iya, jangan di skip dulu ya. Selanjutnya ada teman saya yaitu Zidan akan menjelaskan mengenai order point. Oke, buat yang penasaran, check it out. Halo sobat-sobat ambisku, ketemu lagi nih sama saya Muhammad Zidan Patria, absen 23 dari kelas 331. Nah, gimana nih? Pastinya masih semangat dong ya. Kan baru aja tadi tuh dijelasin sama Farel tentang definisi-definisi dan tentang quantitative model. Terus juga baru aja dijelasin sama Diana tentang EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang order point. Tenang, gak usah bingung gitu. Kita translatekan aja dulu ya. Order point yaitu adalah titik pemesanan. Nah, benar banget nih, kan bisa dibilang suatu perusahaan itu harus melakukan pemesanan terhadap inventory. Nah, di order point ini kita itu akan mengestimasikan atau menghitung pada saat kapan sih kita itu harus memesan inventory lagi, pada saat saldo persediaan kita itu sisa berapa atau stok persediaan kita itu sisa berapa di gudang, baru kita harus memesan order point. Nah, kenapa sih? Supaya kita itu tidak terlalu cepat dalam memesan inventory ataupun tidak terlalu lambat dalam memesan inventory. Apalagi kalau kelambatan. Kalau misalnya kita terlalu lambat memesan inventory, itu bisa terjadi stock out sih teman-teman. Ya, stock out itu adalah kehabisan inventory di gudang. Otomatis kalau inventory habis, kita nggak bisa melayani pelanggan dong. Kita nggak bisa mendapat pemasukan dong. Kalau kita nggak punya persediaan apa yang kita jual. Nah, disinilah order point itu bekerja. Nah, di order point itu kita mengenal istilah yang namanya lead time. Lead time itu adalah waktu tunggu. Ya, benar banget. Karena kalau misalnya kita membeli sesuatu yang nggak mungkin dong kita beli langsung tiba-tiba plek muncul barang di depan kita. Nggak mungkin dong. Pasti harus ada waktu tunggu dulu. Misalnya kita beli barang, pasti mungkin itu barangnya itu mau datang 2 hari lagi. Karena memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk mengirimnya ke kita dari produsen sampai ke konsumen, itu perlu waktu 2 hari. Istilahnya lamanya pengiriman lah itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan lead time. Di sini kita menggunakan. Nah, untuk rumusnya itu simpel banget, yaitu I plus D sama dengan LTQ plus SSQ. Dimana I itu adalah inventory dan QD itu adalah jumlah persediaan yang dikurang transfer material dan material yang telah digunakan atau material yang telah dikembalikan. Sama dengan tadi adalah LTQ atau lead time quantity, dimana itu adalah normal lead time dikali kebutuhan rata-rata atau kebutuhan normal per harinya, ditambah dengan safety stock quantity. Yap, safety stock quantity itu adalah jumlah stok aman yang harus ada di gudang atau bisa dibilang jumlah minimal stoknya. Gimana? Cuman itu doang kok. Ingat, I plus QD sama dengan LTQ plus SSQ. Nggak ribet kok, simple. Nah, jangan kemana-mana dulu. Udah dari saya udah gitu aja. Nah, kurang afdol ya rasanya kalau misalnya
udah jelasin materi tapi belum ada latihan soal ya. Apalagi anak-anak PKN STAN itu, pokoknya tuh mau kerja soal aja kan, pasti kalian kan pikirannya kan. Nah setelah ini bakal ada nih pembahasan soal dari Diana, Farel, dan saya. Jangan kemana-mana ya, Miss People, stay tune. Selanjutnya kita akan membahas soal charter yaitu P92. Di sini ada Sattler Company menjual berbagai produk ke banyak restoran di suatu area. Salah satu produk adalah pemotong daging dengan mata pisau yang dapat diganti. Mata pisau dijual dalam paket berisi 12 unit dengan harga $20 per paket. Telah ditentukan bahwa permintaan untuk mata pisau pengganti adalah konstan sebesar 2.000 paket per bulan. Nah, biaya paket tersebut adalah $10 per paket dari perusahaan dan memerlukan biaya waktu tunggu selama 3 hari dari tanggal pemesanan sampai dengan tanggal pengiriman. Nah, biaya perpesanan adalah $1,20 dan biaya penyimpanannya adalah 10% per tahun. Perusahaan menggunakan rumus EOKI. Nomor 1 ditanyakan, hitung EOKI. Nah, sebelum kita menghitung EOKI, kita jabarkan dulu. RU-nya itu kita dapat 12 dikali 2000. 12-nya itu dari 12 unit, 2000-nya itu dari pesanannya konstan 2000 kan. Jadi 24.000. Kita dapat CO yaitu biaya pesan $1,20. Terus CU itu $10 dan CC itu biaya penyimpanannya 10%. Nah, kita sekarang hitung EOKI. EOKI ini kan dia rumusnya 2 dikali RU dikali CO per CU dikali CC. Nah, 2 dikali RU, RU-nya kan 24.000. Terus dikali CO, CO-nya kan $1,20. Terus dibagi CU-nya itu $10 dan dikali CC itu 10%. Terus kita dapat nih hasilnya 57.600. Jadi hasilnya adalah 240 unit. Udah ketemu EOKI-nya. Terus sekarang nomor 2 ditanya jumlah pesanan pembelian yang dibutuhkan per tahun atau frekuensi pemesanannya. Rumusnya adalah RU dibagi EOKI. Hasilnya itu tadi kan RU-nya kan 24.000. Terus dia dibagi sama EOKI-nya 240 unit. Hasilnya itu 100 pesanan per tahun. Nah, nomor 3 itu akan dijelaskan oleh Farel dan nomor 4 nanti dijelaskan oleh saudara Zidan. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, di mana di soal hitung biaya pemesanan dan penyimpanan mata pisau untuk tahun tersebut. Jadi ini nomor 3 dibagi 2. Untuk yang pertama biaya pemesanan, lalu yang kedua ada penyimpanan. Oke, untuk biaya pemesanan rumusnya adalah RU per EOKI dikali biaya pesan. Seperti yang kita tahu, RU sendiri adalah 24.000 dan EOKI 240 dan biaya pesannya itu adalah ini CO yang sama dengan $1,2. Yang berarti kalau kita masukin angkanya, maka 24.000 per 240 dikali $1,2. Yang berarti hasilnya adalah 120. Nah, untuk yang penyimpanan rumusnya adalah EOKI per 2 dikali biaya simpan.
Nah, untuk biaya simpan sendiri, dia itu rumusnya adalah ini. CC dikali CU, yaitu 10% dikali $10, yang berarti hasilnya adalah $1. Kalau misalnya kita masukin angkanya ke rumus, berarti hasilnya 240 per 2 dikali 1 sama dengan 120, yang berarti biaya penyimpanannya adalah 120. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zidan. Terima kasih. Di sini masih mengerjakan soal yang sama seperti yang Diana dan Farel lakukan tadi, tapi kita mengerjakan soal nomor 4, di mana soalnya mengenai order point. Bunyinya adalah, tentukan jumlah hari sampai pesanan berikutnya dilakukan, dengan asumsi bahwa tidak ada persediaan pengaman dan tingkat persediaan pada saat ini adalah sebesar 400 paket, di mana 1 tahunnya adalah 360 hari. Oke, kita lihat yang diminta soal, udah pastinya order point ya teman-teman. Nah, masih ingat nggak tadi apa rumus dari order point? Ya, rumus dari order point itu sebenarnya yang utamanya itu cukup kita fokuskan pada LTQ plus SSQ teman-teman. Di mana LTQ itu adalah lead time quantity ditambah safety stock quantity atau SSQ. Kita lihat lagi, LTQ itu sendiri adalah normal lead time dikali kebutuhan rata-rata atau kebutuhan normal per harinya, ditambah dengan SSQ. Tapi kita lihat SSQ di sini, bahwa di sini ada asumsi bahwa tidak ada persediaan pengaman, yang berarti SSQ-nya itu tidak ada alias 0. Jadi berarti kita cukup fokus pada rumus LTQ-nya ini, normal lead time dikali kebutuhan rata-rata. Oke, kita lihat angka-angkanya itu apa aja. Kita lihat normal lead time. Normal lead time di sini sudah dijelaskan di soal bahwa waktu tunggu selama 3 hari, memerlukan waktu tunggu selama 3 hari, berarti 3 dikali kebutuhan rata-rata. Kan kebutuhan rata-rata itu berarti adalah jumlah persediaan yang dibutuhkan setahun dibagi 1 tahun atau dibagi harinya. Nah, kita lihat 2000 paket per bulan, berarti dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Jadi langsung aja 2000 dikali 12 dibagi 1 tahun. 1 tahun adalah 360 hari seperti yang tertera di soal. Berarti akhirnya 3 dikali 2000 dikali 12 dibagi 360. Dan hasilnya adalah ya 200 paket. Berarti kita itu harus memesan atau melakukan pemesanan pada saat stok inventory di gudang itu adalah 200 paket. Agar apa? Agar tidak terjadi stock out. Nah, kan di soal mintanya itu jumlah hari atau pas hari keberapa dari hari ini kita itu memesan. Pada hari keberapa sih nanti kita harus memesan. Oke, berarti kita lanjutkan saja penghitungannya. Yaitu cukup gampang. Jika hari ini posisi persediaan sebesar 400 paket, berapa hari lagi sih kita harus memesan? Itu adalah sama dengan 400 paket, yaitu persediaan kita sekarang yang ada di gudang pada hari ini dikurang 200 atau 200 paket yang berasal dari order point tadi dibagi 66,67. 66,67 ini asalnya dari mana sih? Sebenarnya 66,67 tadi itu adalah kebutuhan rata-rata kita. Kebutuhan perharinya yaitu 2000 dikali 12 dibagi 360. Jadi simpelnya adalah bahwa perusahaan atau entitas ini menghabiskan atau menggunakan atau menjual persediaan sebanyak 66,67 persediaan per harinya. Jadi 400 yang merupakan persediaan di gudang dikurang 200 order point dibagi kebutuhan rata-rata 66,67 sama dengan 3 hari. Jadi berapa hari lagi kita harus memesan? Kita harus memesan 3 hari dari sekarang atau kita harus memesan persediaan 3 hari dari hari ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi stock out alias kehabisan stok persediaan di gudang.